Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Ajani Ramadina, NIM C01120138 dari kelompok 4 CSL. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik cara memberikan obat secara sublingual dan juga prerektal. Nah, berikut ini adalah video pembuatannya. Nah, yang pertama saya akan melakukan teknik pemberian obat secara sublingual, di mana bapak ini datang dengan bapak ini dia berusia 40 tahun, di mana dia itu bekerja sebagai supir dan juga dia datang dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri. Jadi nama bapak siapa? Bapak Wahyu, umur 40 tahun. Terus alamat bapak di mana? Oke, keluhan bapak apa? Oke, jadi bapak ini merasa nyeri. Kalau boleh tahu bapak nyerinya itu di sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri ya pak ya. Oke, jadi kita akan melakukan pemberian obat secara sublingual, di mana yang pertama siapkan hand sanitizer, kemudian siapkan handscoon, terus obat yang ingin diberikan kepada pasien. Nah, pertama kita lakukan hand sanitizer tangan. Nah, kemudian yang kedua gunakan handscoon. Nah, telah selesai, kemudian persilahkan pasien untuk duduk senyaman mungkin. Jadi bapak bisa duduk ya, duduk senyaman mungkin, duduk tegap seperti ini. Kemudian kita periksa obatnya apakah expire atau tidak, dan pastikan bahwa obat tersebut itu aman dikonsumsi oleh pasien. Nah, kemudian buka obat tersebut. Nah, kemudian suruh pasien untuk membuka, Pak boleh buka mulutnya, dan berikan obat tersebut di bagian bawah lidah, di bagian lateral frenulum, di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Nah, kemudian biarkan pasien untuk mengisap, biarkan sampai obatnya itu larut, dimana larang pasien untuk menelannya atau minum, makan ataupun merokok. Kenapa obatnya tidak boleh ditelan? Sebenarnya tidak berbahaya, tetapi alangkah lebih baik kalau tidak ditelan agar obatnya itu bisa bekerja secara maksimal. Nah, kemudian kenapa kita melarang pasien untuk merokok beberapa saat setelah minum obat? Karena agar pembuluh darahnya itu tidak vasokonstriksi atau mengecil. Nah, kemudian setelah itu kita diamkan beberapa saat sampai obatnya itu larut. Nah, setelah beberapa saat kita pastikan bahwa obatnya itu telah larut. Pak, boleh saya cek apakah obatnya itu sudah larut atau tidak? Oke. Jadi setelah itu
Setelah kita berikan obat sublingual tadi, kita lepas handscoon dan lakukan sanitasi tangan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemberian obat secara perektal, di mana ibu ini dia membawa anak perempuannya berusia 1 tahun dengan keluhan demam selama 3 hari dengan panas sekitar 39 derajat. Nah, sekarang jadi saya akan melakukan pemberian obat secara perektal, di mana kita siap-siapkan bahan-bahan dan alat-alat seperti obat supositoria, kemudian ada kapas alkohol, kemudian ada handscoon dan juga ada hand sanitizer. Nah, ya tidak lupa juga dengan gelnya. Nah, pemberian obat perektal ini itu mempunyai 2 fungsi. Nah, di mana ada namanya secara lokal. Nah, di mana dia itu sebenarnya biasa digunakan untuk pada pasien yang susah untuk buang air besar. Nah, kemudian ada secara sistemik. Nah, kalau secara sistemik itu biasanya kita gunakan pada pasien untuk menurunkan demam pasien. Nah, kita lakukan ya. Yang pertama, sanitasi tangan. Nah, kemudian setelah itu kita pakai handscoon. Nah, selesai. Nah, pertama posisikan pasien untuk berbaring, kemudian dia berbaring ke arah samping dengan bagian kaki sebelah kirinya itu di sebelah atas. Nah, kemudian sebelah atas. Nah, kemudian kita inspeksi rektumnya. Kemudian kita buka kapas alkohol. Nah, kemudian kita bersihkan di daerah anusnya. Nah, tangan kiri saya akan memegang bagian dari glutealnya atau bagian dari pantat pasien. Kemudian setelah kita bersihkan, ambil obat. Kemudian, obat ini itu jadi obat yang kita gunakan itu harus yang baru-baru keluar dari kulkas, karena obat ini itu lunak. Jadi untuk mempertahankan obat ini, jadi kita harus simpan di dalam kulkas agar tetap utuh. Nah, kemudian cara masukkannya itu yaitu pertama berikan gel
Jadi obat ini diberikan gel untuk melumasi untuk dapat mempermudah dalam memasukkan obat tersebut ke dalam rektum pasien. Nah, kemudian kita pegang bokong pasien. Setelah itu kita lakukan pemasukan obat dengan dengan tangan telunjuk. Nah, kemudian suruh pasien untuk tarik nafas dan kemudian kita masukkan obatnya. Nah, kita masukkan tangan kita ini sekitar 5 cm. Nah, kemudian setelah kita masukkan, kita tarik tangan kita keluar. Kemudian setelah itu kita bersihkan lagi atau kita sanitasi lagi dengan menggunakan kapas alkohol. Kemudian setelah itu kita tekan bagian dari anus tersebut agar obat tersebut tidak keluar. Nah, ini dilakukan sekitar 5-10 menit. Nah, setelah itu kembalikan posisi pasien ke posisi semula. Nah, kemudian kita bereskan alat-alat dan bahan yang telah kita gunakan tadi. Nah, kemudian buka handscoon. Nah, setelah itu lakukan sanitasi.